Utamakan korupsi timah. Peradaban bangsa ini masih belum beranjak menuju level tinggi. Lihatlah bagaimana penghormatan terhadap lingkungan yang jauh dari keadaban. Penjarahan timah, misalnya, dilakukan secara terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, mengerahkan traktor, kapal-kapal pengisap, dan armada truk-truk besar. Tambang-tambang ilegal dibiarkan beroperasi dengan aman, tanpa terusik karena kuatnya backing yang mereka miliki. Gambaran masifnya borok tambang timah terdeteksi dari hasil pemeriksaan di lapangan dan citra satelit. Aktivitas pertambangan di kawasan hutan dan non-hutan oleh PT Timah Tbk mencapai 170.363 hektar. Padahal total luasan lahan yang mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP hanya 88.900 hektar. Artinya, 42% aktivitas tambang di kawasan lahan milik PT Timah berstatus ilegal. Dari luasan inilah yang menyebabkan kerugian perekonomian negara. Dari hasil perhitungan Kejaksaan Agung atau Kejagung, kerusakan lingkungan akibat kasus dugaan korupsi pertambangan timah di Bangka Belitung atau Babel pada 2015-2022 mencapai 271,06 triliun rupiah. Kerugian ekologis 183,7 triliun rupiah. Ekonomi lingkungan 74,4 triliun rupiah. Dan biaya pemulihan lingkungan atau reklamasi 12,1 triliun rupiah. Nilai tersebut ditetapkan sebagai kerugian negara akibat praktek tambang timah ilegal tersebut. Kasus ini telah menjerat 14 orang tersangka, sebelum 2 orang pesohor yang dijerat belakangan, suami artis Sandra Dewi Harvey Mois dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim. Terseretnya pesohor mengundang perhatian publik. Beragam reaksi publik, ada yang mencibir karena telah menduga sumber kekayaannya yang tidak wajar. Ada juga yang kaget seakan tidak percaya dengan perilaku publik figur yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial tersebut. Kasus ini merugikan negara sangat-sangat fantastis dan pelaku terlibat di dalamnya banyak. Kejaksaan Agung atau Kejagung dituntut memaksimalkan pemulihan aset kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tersebut. Untuk itulah, aparat penegak hukum dituntut fokus menelusuri dan membuat konstruksi perkara dengan terang dan transparan. Bahkan, desakan menerapkan tindak pidana pencucian uang atau TPPU menjadi keniscayaan. Pendekatan TPPU akan dapat menjangkau lebih jauh pihak-pihak lain yang terlibat. Apalagi sejumlah informasi menyebutkan bahwa Harvey dan Helena bukan berada di puncak rantai korupsi kasus ini. Termasuk pihak-pihak yang diduga menjadi backing dan cukong dalam praktek pertambangan timah ilegal. Penerapan Bilate TPPU diharapkan mampu menjadi instrumen yang mampu menelanjangi praktek lancung tambang timah ilegal tersebut. Bahkan untuk menjerat para pihak yang turut menikmati uang hasil praktek haram yang masih bebas berkeliaran. Penikmat fulus terbesar dan aktor intelektual dari karut-marutnya tambang ilegal timah juga mesti dijerat. Sebab dalam Undang-Undang TPPU, penerima hasil TPPU pun bisa ditindak. Serta ketentuan pembuktian terbalik yang mewajibkan tersangka atau terdakwa harus membuktikan bahwa asetnya tidak berasal dari tindak pidana, akan memudahkan aparat penegak hukum. Cukup sudah kekayaan negara dikeruk oleh segelintir orang yang tamak. Hukum tidak boleh kalah oleh uang. Tunjukkan bahwa mata pedang hukum masih sangat tajam untuk menjerat penjarah lingkungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.